disebut pemanasan. Itulah yang harus dilakukan sebelum melakukan beberapa gerakan penting dalam Muay Thai. Karena hampir semua anggota tubuh bergerak dalam seni bela diri ini. Dengan pemanasan tersebut akan memberikan penyesuaian pada kondisi tubuh atlet dari keadaan istirahat atau rileks sebelum melakukan olahraga. Bentuk pemanasan yang digunakan pada pelatihan Muay Thai adalah general warm-up. Teknik ini menggunakan beberapa gerakan yang bervariasi dan secara tidak langsung berhubungan dengan gerakan-gerakan yang dipakai dalam latihan Muay Thai itu sendiri. Yang termasuk dalam teknik ini adalah gerakan jalan cepat, push up, sit up, back up, dan lompat tali. Mengingat Muay Thai tekniknya lebih banyak menggunakan 8 bagian tubuh seperti kedua kaki, tungkai, tulang kering, lutut, dan siku untuk menyerang dan bertahan. Setelah pemanasan selesai, baru kita ajarin teknik-teknik gitu. Teknik-teknik yang ini untuk dasar ya, berarti kita ajarin teknik-teknik dulu. Nah, nanti kalau mereka sampai udah bisa atau sedikit ahli ya, baru nanti mungkin ada pet, mungkin nanti pasangan itu kayak pola-pola, terus habis itu sparring ringan gitu. Nah itu dulu. Setelah warming up, atlet dapat melakukan latihan yang disebut pet. Sebelum itu, mari kita mengenal rangkaian gerakan Muay Thai dalam pertarungan. Teknik pukulan dalam Muay Thai awalnya cukup sederhana, lalu dikembangkan menjadi serangan menyilang dan panjang melingkar. Meninju tubuh jarang digunakan dalam Muay Thai, karena kepala adalah target utama untuk mendapatkan poin maupun membuat lawan hilang kendali. Gerakan tendangan merupakan gerakan yang paling mematikan dalam seni bela diri ini. Gerakan ini sangat efektif dalam menjangkau titik-titik lemah pada lawan. Oleh karena itu, teknik ini sangat sulit untuk dipelajari dan butuh waktu yang lama untuk menguasainya. Pada tahap ini, biasanya atlet tidak hanya harus hafal dengan semua gerakan-gerakan dasar menyerang, namun perlu latihan yang lebih intensif di sebuah sasana atau komunitas Muay Thai. Di Indonesia, sudah banyak komunitas dan sasana Muay Thai yang terbentuk, salah satunya di kota Jogja. Komunitas ini memiliki nama Rambo Muay Thai. Sasana merupakan tempat latihan yang paling tepat untuk mengembangkan kemahiran dalam bertarung. Karena atlet dapat berlatih dengan atlet lain, serta dapat bimbingan langsung dari guru atau yang biasa disebut dengan Nak Muay. Rangkaian latihan Muay Thai dalam sasana biasanya dibagi menjadi dua. Mengikuti gerakan-gerakan Nak Muay, lalu melakukan sparring atau biasa disebut dengan pet. Muay Thai dipraktekkan di berbagai negara dan terdapat peraturan yang berbeda-beda tergantung di negara mana pertarungan berlangsung.
dan di bawah peraturan organisasi mana pertandingan tersebut diatur. Pada momen ini, Namuai pada Sasana Rambo berkesempatan untuk menyampaikan beberapa peraturan dasar dalam pertarungan Muay Thai. Di sini saya menerangkan peraturan dan tata tertib dalam pertarungan Muay Thai profesional. Pertama-tama kita lihat atlet yang mau tanding, dia harus memakai pelindung atau pengaman. Di mulut namanya mouth guard, terus pelindung kemaluan atau protektor. Kedua, setiap atlet Muay Thai profesional harus mematuhi peraturan. Tidak boleh memukul kepala belakang, menendang atau memukul kemaluan, leher, tidak boleh. Dalam pertandingan Muay Thai profesional, selain kemenangan angka, ada kemenangan TKO dan kemenangan KO. Nah, di sini saya mau ngasih contoh yang masuk kemenangan KO. Kita lihat. Di sini lawan kena pukulan, ya, kena punch, ya. Kita hitung, kalau sampai 10 kali hitungan dia tidak sanggup berdiri, maka dia bisa dinyatakan dengan kalah KO. Sekali lagi kita contoh, kan? Ini juga sama, dia terkena high kick, ya, kena tendangan di dagu atau kepala. Kita hitung sampai 10, kalau dia tidak berdiri, dia juga disebut kalah KO. Sekarang kita lihat kekalahan TKO, ya, TKO. Oke. Dia kena low kick kakinya, kita hitung sampai 10, dia bisa sanggup berdiri, tapi dia sudah tidak mampu meneruskan pertandingan, maka dia bisa disebut kalah TKO. Lagi. Oke. Di sini salah satu petarung terkena elbow dan terluka. Terus diperiksa oleh dokter. Sama dokter dia tidak diperbolehkan meneruskan pertandingan, maka dia bisa disebut kalah TKO juga. Apabila atlet sudah cukup memahami peraturan dalam sebuah pertandingan dan sudah menguasai gerakan bertarung, atlet dapat mengikuti sebuah pertandingan Muay Thai dengan ditemani oleh Namuai. Dalam pertandingan Muay Thai, petarung biasanya melakukan sebuah tarian adat tradisi Thailand yang disebut dengan Wai Kru Ram Muay. Tarian ini merupakan sebuah rangkaian pemanasan dan peregangan otot sebelum melakukan pertarungan. Tarian ini juga dilakukan untuk memberikan penghormatan terhadap guru dan lawan tanding. Ritual ini dahulu dilakukan untuk permintaan maaf kepada raja karena sudah brutal dalam bertarung.
Kerasnya pertarungan menjadi ciri khas dalam pertarungan Muay Thai. Ketahanan fisik merupakan hal yang dipertaruhkan di sini. Namun, kemenangan yang sesungguhnya adalah seseorang yang bisa menerima kekalahannya.